Oke, ya, video kali ini saya akan bahas soal eh, beberapa perintah Git yang sering saya pakai ketika development ya. Jadi mungkin seperti beberapa tips saja yang akan saya bagikan. Ini sudah saya catat gitu ya. Oke, hal pertama yang mau saya share adalah Git stash ya. Nah, jadi Git stash ini apa? Jadi mungkin kalau kita googling ya, Git stash ini adalah ketika kita mau record stats saat ini ke indeks. Jadi misalnya kita lagi kerja di branch ini gitu ya. Terus tiba-tiba kita mau pindah branch kerja. Misalnya kita mau switch ke main cowork. Nah, ini kerjaan kita di sini tuh kita bisa parkir istilahnya di stash dulu. Caranya kalau di source tree itu kayak gini. Biasanya apa? Misalnya kita ubah, kita hapus 2 line, terus kita ini file changes ya. Nah, kita biasanya kalau mau pindah itu nggak bisa langsung karena ada file changesnya. Jadi kita stash dulu. Stashnya gimana? Jadi kita di posisi checkout, kita klik aja stash. Stash contoh. Nah, ketika kita stash dia akan muncul di sini. Nah, kita bisa switch ke branch lain untuk melakukan aktivitas kita. Itu ya. Nanti kalau sudah aktivitas kita di sini sudah selesai, kita bisa balik lagi ke branch-nya dan kita pop lagi istilahnya, pop stash-nya ya, itu atau dipulihkan lagi. Tinggal di sini kalau di source tree istilahnya apply dan ini bisa auto delete setelah apply. Nah, setelah kita apply, nah yang posisi terakhir kita tadi itu masih sama seperti posisi kita terakhir ketika melakukan stash ya. Ini git stash, terus selanjutnya adalah undo commit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah commit nih, kita stage commit untuk coba-coba, nantinya akan di undo. Oke, kita sudah commit, nanti history commit kita. Nah, kalau kita mau undo commit bagaimana? Kita jalankan perintah ini saja. Nanti dia akan reset ke posisi terakhir sebelum commit. Nah, ini saya tidak lewat source tree, tapi saya lewat terminal aja, lebih enak jalankannya. Kita lagi benar di development, di cowork. Kita jalankan. Nah, kalau kita cek lagi di source tree, commit tadi sudah terundo atau hilang, dan file kita akan masuk ke posisi stage gitu ya. Nah, untuk trik selanjutnya gimana kalau sudah ke push? Nah, kalau udah ke push ke repo di server ya, server di repo, misalnya kita stage, kita nge-push gitu ya. Contoh code push untuk di undo. Nanti kita commit dan kita push. Nah, saat ini sudah di push ke repo.
kita mau undo, sama juga menggunakan perintah yang sama. Nah, nanti akan kelihatan kembali lagi. Push kita akan di undo, hilang lagi, dan akan posisinya ke sini, gitu ya. Nah, cuman kalau posisi di sini ketika mau push lagi itu harus ada optionnya, option force namanya. Jadi kita harus kita commit lagi ya, commit final untuk di push ulang. Commit, nanti kita di sini cek lagi, kita lagi ada di sini, jadi kita git push origin. Nah, ini sudah ke push ya, sudah ke push, berarti ini sudah diupdate juga. Push ulang, kalau kita cek di branch saya juga sudah terupdate. Ini ya, update barusan. Kita cek. Historinya ya di sini nggak ada. This branch 7 commit behind. Oh ya, commit bisa lihat di sini. Nah, ini list pesan commitnya ya. Ini list commit bisa dilihat di sini. Oke, untuk trik selanjutnya yaitu cherry pick gitu ya. Nah, cherry pick ini saya pernah jelaskan sekilas ya. Jadi cherry pick ini, jadi ketika tadi kita push di development, nah kita tuh mau misalnya otomatis di-apply juga ke branch lain gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai cherry pick. Nah, kita check out dulu ke branch-nya yang mau kita apply, terus kita di history cari yang di sini di branch development Nico Work, kita bisa cherry pick. Nah, ini ketika sudah di cherry pick, berarti di branch ini juga sudah di update ya. Update-nya satu file tadi dihapus 2 line gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di push saja. Nah, ini fungsinya cherry pick ya. Ini saya balik lagi. Nah, untuk trik selanjutnya adalah untuk mengkoreksi commit message ya. Kalau terlanjur commit, message-nya mau diganti, bisa pakai perintah ini. Ini saya contoh. Kita buat commit baru ya. Solo commit untuk di edit lagi message. Oke, kita misalnya stage, kita commit message untuk diperbaiki nanti. Kita bisa commit. Nah, ini sudah commit. Kita bisa jalankan perintah ini untuk mengganti message commit-nya. Kita lagi di benar ya. Jalankan ini. Nah, ini message commit-nya bisa diganti ya. Updated message. Oke. Sudah. Nah, ini sudah terupdate. Kalau kita buka di source tree, refresh. Nah, ini commit message sudah berubah. Nah, ini kita bisa ubah juga pakai perintah ini jika
ada file yang ketinggalan misalnya. Coba lagi, min. Kita jalankan, kita cek di sini, refresh. History. Updated message. Satu file change. Mau edit. Oke. File status. Ini berarti harus dalam posisi nah, no edit ini kita search ya. Git command no edit. Dot commit default text for editing. No edit. Oh ya. No editor itu maksudnya tidak pakai editor luar. Nah, ini gimana caranya? Kita searching dulu, catatan saya kurang. Min M ya, harus ada min M. Update commit terbaru. Revisi commit message. Nah, kita tidak pakai text editor luar, tapi kita langsung update. Kalau kita lihat historinya, harusnya akan berubah. Jadi lebih singkat, tidak perlu buka text editor. Jadi catatan saya ini salah ya. Oke, untuk trik terakhir adalah untuk lihat git blame. Jadi git blame ini intinya dia akan mengeluarkan history per line. Line itu siapa saja yang update terakhir gitu ya. Nah, ini contohnya mulai dari line 446, terus mau tampilkan berapa line, filenya yang mau dilihat apa. Nah, misalnya dalam posisi repo saya, file index.js saya mau lihat dari line 10 sampai 20. Berarti saya pakai perintah ini. Git blame 10, plus 10 file index.js. Nah, ini keluar nih. Yang update terakhir siapa, jamnya kapan. Atau jam commitnya sih. Jadi kita kalau ada menemukan satu file yang kita mau lihat line per line, ini diganti siapa aja bisa pakai perintah ini. Gitu ya. Jadi itu sekian beberapa perintah Git yang sering saya pakai. Jadi semoga membantu ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk yang menonton. Thank you.